kita bagi. Kita bagi, jadi ada ngobrol sore yang memang khusus teman-teman staff aja, yang ya mungkin lebih santai ngobrolnya, lebih enak kalau nggak ada atasannya gitu ya, bebas gitu, semua bisa disampaikan. Ada juga ngobrol sore yang level kepala divisi, ya nanti informasinya semuanya akan disampaikan kepada direksi dan akan di follow up jika memang ada hal-hal yang perlu kita segera tindak lanjuti. Kemudian I love Monday. I love Monday ini biasanya hari Senin kan itu orang suka habis weekend tuh rasanya gimana gitu ya kalau mau ngantor lagi hari Senin. Tapi kita berusaha menyemangati orang-orang, memotivasi semua teman-teman yang ada supaya hari Senin itu patut dicintai juga loh gitu. Jangan cuma Jumat menjelang weekend aja gitu. Nah, yang disampaikan apa? Nah, biasanya kita sampaikan beberapa quotes gitu ya yang memang memotivasi teman-teman supaya hari Senin itu tetap semangat gitu untuk memulai bekerja. Kemudian nobar. Nah, ini nonton bareng itu sebenarnya udah kita mulai dari sebelum zaman pandemi, tapi saat pandemi sempat stop dulu dan kita akan mulai lagi gitu ya. Udah mulai kondusif kan ya situasinya. Jadi kita udah sempat mulai 1 kali nobar setelah pandemi dan soon kita akan buat lagi. Lalu makan bareng nih occasion-nya macam-macam. Bisa buka puasa bersama kalau yang udah ya. Kemudian year end dinner atau New Year dinner gitu. Kemudian apa namanya acara-acara kebersamaan lainnya yang memang di outing misalnya kita bisa makan bareng itu semuanya gitu ya dari level direksi teman-teman kepala divisi, staff semuanya ikut. Kemudian bisnis etiket ini maksudnya dulu kita pernah bikin satu seminar yang terkait dengan bisnis etiket. Nah, ini juga bermanfaat buat teman-teman dan part of dari corporate culture, internalization juga. Lalu kompetisi olahraga. Jadi kita bukan sekedar punya komunitas olahraga, tapi kita kompetisikan juga. Ini teman-teman biasa semangat nih, dan ini biasanya kita buat menjelang hari ulang tahun PPK ID Score nih di bulan November. Nah, ini nanti biasa gongnya gitu ya, hadiah segala macam diberikan pada saat perayaan di hari H-nya. Kemudian share your spirit juga part of kegiatan untuk sharing nilai-nilai spirit apa saja yang sudah diterapkan dalam keseharian. Itu bisa dalam bentuk macam-macam, boleh dalam bentuk visual gitu ya, kemudian atau dalam bentuk narasi, nanti di-share di media sosial. Nanti ada jurinya, kemudian pemenangnya akan mendapatkan hadiah. Nah, kira-kira begitu gambaran work-life balance at ID Score. Di samping kanan itu ada beberapa foto-foto, itu yang sebelah kiri atas kayaknya pas kita nobar, karena kantor kita di lokasinya di Gedung Bursa Efek Indonesia, jadi yang paling dekat ya kita nobar di CGV ya, di Pacific Place. Kemudian yang kanan itu ada acara olahraga nih, teman-teman habis badminton kayaknya kalau nggak salah ya. Badminton, terus yang di bawah nih di GBK, teman-teman lari bareng, kemudian jalan-jalan sore bareng, biasanya seminggu sekali. Kemudian yang di sebelah kanan ini acara kayaknya, kalau saya nggak salah ingat, year end dinner kita di akhir 2021, kalau nggak salah ya. Lalu yang paling bawah ini acara outing kita ini di Bali. Di Bali ini tahun lalu, tahun 2022. Ini beberapa contoh aja, sebenarnya banyak sekali kegiatan lainnya yang mungkin nanti kalau sobat-sobat ID Score di luar sana punya kesempatan untuk gabung dengan kita, bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. Oke, untuk part ini sudah cukup dari saya. Next slide, apakah masih ada lagi? Oke, selesai dari saya. Terima kasih banyak buat yang sudah menyimak. Kalau nanti mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan aja lewat Mas Ben ya, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mbak Novi dan Mbak Dita tadi pemaparan mengenai ID Score ya. Nah, kita akan sampai di satu sesi menarik nih. Jadi kalau tadi rekan-rekan sobat ID Score udah menyimak pemaparan tentang ID Score atau berkarir di ID Score. Nah, kali ini ya kan kita akan bertanya. Kita akan bertanya kepada sobat ID Score. Nah, pertanyaannya itu sangat simpel banget ya kan. Pertanyaannya adalah seperti ini teman-teman. Jelaskan secara singkat 3 kata yang Anda asosiasikan dengan berkarir di industri biro kredit. Dan untuk menjawab
pertanyaan ini cukup simpel teman-teman ya. Jadi silakan klik raise hand dan tunggu nanti sampai saya memanggil nama rekan-rekan Sobat ID Score. Nanti saya akan mempersilahkan kalian menyalakan mic. Langsung saja menjawab jawaban dari pertanyaan ini. Yaitu pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 kata yang Anda asosiasikan dengan berkarir di industri biro kredit. Ya, silakan saya tunggu untuk rekan-rekan untuk yang raise hand, silakan. Kita lihat, kita masih menunggu sobat-sobat ID Score yang menjawab dan berani untuk open mic, raise hand, dan menjawab pertanyaan ini. 3 kata yang diasosiasikan dengan berkarir di industri biro kredit. Tadi ada sesuatu yang fun ya yang di-share sama Mbak Novi, yaitu itu yang diindikasikan oleh Gen Z berkarir di industri biro kredit. Nah, itu juga bisa jadi salah satu jawaban yang rekan-rekan ID Score jawab ya. Tadi juga sedikit di-share, tadi ada mengenai foto-foto juga udah di-share tuh, mengenai tadi aktivitas olahraga, aktivitas makan bersama, aktivitas nonton bersama. Nah, itu juga salah satu proses dari berkarir di industri biro kredit. Oke, rasanya saya sudah melihat ada Mas Andri Dwiko, betul ya? Mas Andri Dwiko, boleh open mic, nyalakan kamera dan jawab pertanyaannya. Halo, udah ada kameranya tuh kelihatan? Wah, Cek. sudah, ini lagi cek, iya, ini lagi di motor nampaknya nih. Iya. Langsung aja jawabannya. Iya, jawabannya apa Mas Andri? Jelas, suara saya jelas? Jelas, aman. Ya, jawabannya ialah self-development, artinya lingkungan kerja yang mendukung karyawannya kasih inovasi, impactful, artinya dari sisi produk atau servisnya sendiri memberi manfaat buat penggunanya khususnya dalam hal penyediaan informasi kredit, dan fun, artinya banyak aktivitas karyawan seperti yang tadi saya lihat, ada kompetisi olahraga dan bareng karyawan, sharing session, dan lain-lain. Suasananya sepertinya menyenangkan. Bukan sepertinya, pasti menyenangkan. Baik, ya, pasti menyenangkan. Mas Andri Dwiko, hati-hati di jalan. Ya. Hati-hati di jalan, nampaknya lagi naik motor ini. Iya, lagi naik motor. Oke. Terima kasih Mas Andri Dwiko. Mic-nya saya matiin lagi ya. Terima kasih Mas, hati-hati di jalan. Ya, oke. Terima kasih. Ya, selanjutnya tadi saya sudah melihat ada yang sudah raise hand. Tadi sudah ada yang raise hand. Siapa? Coba saya lihat dulu ya. Siapakah yang sudah raise hand? Oke, silakan. Ada anak Agung Ngurah Gede. Silakan. Ya, silakan nyalakan kamera dan langsung saja menyebutkan jawabannya. Silakan, Mas. Nah, terima kasih Pak Ben. Jadi 3 kata itu tadi ada respect, itu terkait budaya kerja yang positif gitu ya Pak ya, dan produktif yang mendukung kesejahteraan dan kekuasaan kerja karyawan. Kemudian ada innovation juga, jadi mengenai eksplorasi dan mengembangkan potensi diri yang berkelanjutan, dan juga ada teamwork. Jadi ID Score menjunjung kerjasama tim, rasa komunitas yang kuat, solid, dan kekeluargaan. Gitu Pak Ben. Terima kasih. Mantap. Ada respect, ada innovation, dan ada teamwork. Tadi saya lihat Bu Novi udah begini-begini. Benar ya Bu ya? Itu salah satu yang diterapkan sehari-hari di lingkungan kerjanya ID Score ya Bu ya? Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya Mas Anang Agung Ngurah Gede. Kemudian satu penjawab lagi, siapa yang berani untuk raise hand dan langsung menjawab atau sharing 3 kata yang diasosiasikan dengan berkarir di industri biro kredit? Silakan. Oke, kita masih menunggu satu lagi nih. Siapa yang mau share? Karena ini hadiahnya sangat menarik ya. Jadi nanti penjawab tercepat
akan mendapatkan saldo OVO atau GoPay ya. Oke, Mas Wisnu sudah ada. Silakan Mas Wisnu, silakan nyalakan kamera dan boleh share jawabannya. Suara saya terdengar ya, Mas? Terdengar, Mas Wisnu. Oke. Silakan, 3 Mas. kata ya, Mas. Yang pertama kalau nggak salah ada profesional. Ya. Yang kedua ada teamwork. Ya. Dan ketiga ada integritas. Integritas ya. Oke. Oke. Siap kalau gitu. Jawabannya tidak hanya benar salah, tapi semuanya valid ya, karena ini memang salah satu core values yang memang tadi di-share mengenai ID Score ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan yang sudah menjawab. Tadi jawabannya benar-benar bagus semua, dan memang itu semua adalah core value yang sudah menjadi bagian dari ID Score dan tentu saja bagian dari berkarir di industri biro kredit. Oke, untuk nanti para pemenang atau para responden, rekan-rekan Sobat ID Score yang sudah menjawab, nanti akan dihubungi oleh rekan-rekan dari Kalibre untuk mendapatkan hadiah berupa saldo OVO atau GoPay ya. Selamat kepada rekan-rekan yang sudah menjawab. Kita beri tepuk tangan boleh? Atau boleh kita kasih aplaus, kasih reaction boleh? Supaya tidak sepi sekali, karena saya tahu ini sudah pukul 7 malam ya. Oke. Oke, nampaknya terima kasih yang udah tetap setia pada acara webinar pada kesempatan kali ini, Score Your Future bersama ID Score. Dan tentunya kita akan lanjutkan kemeriahan acara dari webinar kali ini dengan langsung mendengarkan sharing session. Dan pada sharing session pada kesempatan kali ini akan dibawakan langsung oleh praktisi-praktisi yang memang sudah lama berkecimpung di dunia biro kredit dan tentunya sudah lama berkarir di ID Score. Dan kesempatan ini akan ada 2 pembicara langsung yang akan bergabung bersama kita. Yang pertama ada Pak Lucky Herviana selaku Head of Research and Development, dan juga ada Pak Ilham Farid selaku Head of IT and Data Development di ID Score. Dan izinkan saya sebelum saya memanggil secara langsung pembicara kita atau pemateri kita pada sore hari ini, saya akan membacakan sedikit profil singkat dari masing-masing pemateri Pak kita ya pada kesempatan kali ini. Ya, next slide boleh. Ya, kali ini saya akan sebelum memanggil Pak Lucky Herviana, izinkan saya untuk mengenalkan beliau secara langsung. Bapak Lucky Herviana selaku Head of Research and Development dari ID Score mengenyam pendidikan terakhir sebagai Doktor Administrasi Bisnis and Management dari National University of Malaysia, dan pada kesempatan sore hari ini beliau aktif dari 2019 sampai sekarang selaku Senior Vice President Head of Research and Development ID Score Pevindo Biro Kredit. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita beri tepuk tangan untuk kehadiran Pak Lucky Herviana. Boleh kita kasih reaksinya? Ya, selamat datang Pak. Selamat, terima kasih. Selamat malam, Mas Ben. Selamat malam Pak Lucky. Oke, terima kasih. Jadi Sobat ID Score, terima kasih sudah bergabung untuk hari ini. Sekali lagi mungkin saya akan sedikit bercerita tentang, tadi mungkin juga Mbak Dita di awal dari corporate secretary kita sudah menyampaikan tentang biro kredit gitu ya. Tapi sebenarnya saya akan coba masuk lebih dalam, sebenarnya apa sih yang kita lakukan gitu ya, dan kenapa menurut saya sendiri gitu ya, sebagai pribadi, sebagai saya pegawai juga gitu ya, bahwa perusahaan atau jenis industri yang kita kerjakan ini adalah industri yang sangat menarik. Dan selain itu sangat dinamis, karena apa? Karena kita banyak sekali hal-hal baru yang kita terus lakukan. Sekali lagi memang kita part dari mendukung inovasi di Indonesia, jadi saya bilang ini banyak banget lah ilmunya dan banyak sekali keseruannya ya, selain dari tadi ya mungkin Bu Novi juga cerita tentang value kita gitu ya, tapi di sisi pekerjaan pun sebenarnya menarik. Karena apa? Karena begitu banyaknya informasi yang kita punya, begitu banyaknya data yang kita kelola, dan ini menjadi menarik karena kita bisa membuat satu cerita baru, satu produk baru, satu informasi yang mendukung demi kelangsungan terkait dengan tujuan financial inclusion gitu ya di Indonesia, dan ini kita jadi salah satu yang memiliki peran yang sangat penting di sana. Jadi mungkin itu awalan dari saya. Jadi kita boleh next ke slide-nya. Oke, ini mohon maaf teman-teman ini kecil. Jadi saya boleh cerita balik sedikit di tahun mungkin sebelum 2020, sebelum pandemi. Jadi waktu itu
Presiden kita, Pak Jokowi, saat itu pernah menyampaikan terkait dengan salah satu nawacitanya, yaitu terkait dengan yang namanya ease of doing business. Jadi, kemudahan berbisnis di Indonesia. Itu waktu itu jadi satu ukuran yang sangat menarik, karena di sana kita melihat ada banyak sekali indikator-indikator, gitu ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman sebelah kiri, jadi ada kaitannya dengan bagaimana melakukan bisnis di Indonesia. Itu kita ada peringkat 73. Nah, di dalamnya, kalau teman-teman lihat gitu ya, atau Sobat Ediskor lihat, nah, di dalam cycle-nya ternyata ada saya garis merah gitu di sana, bahwa ketika access to finance itu menjadi salah satu hal juga yang tidak terlepaskan untuk jadi bagian dari ease of doing business. Nah, saat itu kita sudah masuk ke dalam nomor 48 dari seluruh dunia untuk ease of getting credit gitu ya. Nah, sekali lagi ini masih jauh dari target gitu ya. Nanti kita bicara juga tentang inklusi keuangan dan segala macam. Tapi intinya bahwa ketika bicara ease of doing business, itu ada salah satu part juga kita berbicara tentang ease of getting credit. Makanya kenapa diperlukannya lah biro kredit di Indonesia gitu ya. Jadi ini adalah tujuan kenapa dibentuknya biro kredit di Indonesia. Dan PT Pevindo Biro Kredit atau ID Score ini adalah perusahaan yang pertama yang ada di Indonesia yang menjalankan bisnis di dalam bidang biro kredit gitu ya. Selain nantinya ada namanya OJK gitu ya, Slik OJK itu juga ada data. Nah, teman-teman bisa juga silakan sumbernya juga ada di sana, bisa langsung dilihat. Oke, next boleh. Oke. Ini sedikit aja background tentang Indonesia secara keseluruhan. Jadi kalau teman-teman tahu secara data terakhir gitu ya, kita bicara tentang berapa sih jumlah penduduk Indonesia dari data BPS terakhir, kita punya kurang lebih data menunjukkan angka 277 juta. Mungkin ada yang bilang sekarang sudah 280 juta atau 282 juta, tapi intinya cukup besar gitu ya secara populasi. Nah, kalau kita bicara tentang data kredit gitu ya, orang yang memiliki kredit gitu ya, berdasarkan data yang ada di dalam OJK atau data Slik, itu hanya ada sekitar 112 juta orang yang punya data kredit. Nah, kalau kita juga ambil sedikit untuk orang-orang yang berusia produktif dari 277 juta, kurang lebih ada sekitar 170 sampai 180 juta orang. Nah, dilihat dari sana, kita masih memiliki ada banyak sekali penduduk yang di dalam usia produktif itu tidak memiliki akses kepada kredit. Dan ini menjadi tantangan, dan ini menjadi salah satu ukuran kenapa kita inklusi keuangan kita masih belum begitu tinggi gitu ya, walaupun beberapa survei menunjukkan sudah pada tingkat yang cukup tinggi, namun sekali lagi kalau secara global gitu ya, kita dilihat masih punya tantangan, karena hampir 50% dari penduduk kita di usia produktif itu tidak memiliki akses kepada kredit, dan akhirnya apa? Akhirnya larinya kepada pinjaman-pinjaman yang ilegal atau pinjaman-pinjaman yang sebenarnya sifatnya bisa memperparah gitu ya situasi keuangan dari individual tersebut. Nah, selain itu juga ada saya tambahkan juga bahwa di Indonesia data yang ada dalam tercatat di data beberapa informasi, contohnya di Kementerian UMKM, kita punya 64 juta UMKM. Dan masalah terbesar UMKM kita juga sama adalah access to finance. Dan ini menjadi salah satu PR besar di Indonesia selain kita bicara financial inclusion, kita juga berbicara tentang akses kredit untuk individu dan juga SME atau UMKM kita. Nah, ini kita terus lakukan, dan kenapa sekali lagi Biro Kredit perlu ada di sana? Karena kita mau membantu bagaimana meningkatkan inklusi keuangan, bagaimana teman-teman semuanya sebagai individu ataupun sebagai pengusaha kecil itu bisa mendapatkan akses to finance. Contohnya adalah misalkan mendapatkan pinjaman, atau akses pinjaman yang lebih mudah, akses pinjaman yang lebih baik gitu ya, secara lebih legal, bukan disertai dengan bunga yang tinggi dan segala macam, tapi justru mendapatkan dorongan ataupun juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kredit yang lebih baik dengan tentunya rate yang kompetitif. Nah, ini adalah tujuan kita sekali lagi, dan di sana saya juga menyantumkan bahwa surveinya menyatakan 85%, tapi ini hanya sekitar 14.000 responden, jadi tidak mewakili ke seluruh Indonesia, hanya bisa, tapi namun kita lihat 85%, tapi kalau lihat dari Global Financial Index, inklusi keuangan kita masih 51%. Saya percaya teman-teman, saya tidak perlu jelaskan financial inclusion ya, tapi setidaknya kita lihat bahwa akses kepada finance atau akses terhadap keuangan itu masih didominasi untuk orang-orang yang berada di kota besar. Sedangkan bagaimana teman-teman kita yang ada di ujung timur atau di ujung barat yang masih punya keterbatasan untuk akses. Makanya kita hadir di sana, kita bantu baik dari BPR, kita bantu lembaga-lembaga keuangan yang formal yang sudah tercatat di OJK ya, sudah terdaftar di OJK untuk bisa mengakses data mereka, bisa menilai bagaimana seseorang itu bisa diberikan akses kepada kredit. Nah, ini adalah tujuan dari kita. Boleh next ya?
Oke, tadi mungkin ini sudah sekelumit sudah juga digambarkan. Mungkin saya akan skip, boleh skip. Jadi bisnis ID Score ini sekali lagi nama kita adalah Biro Kredit dibilangnya, tapi kalau secara POJK 5 tahun 2022, kita dinamakan sebagai LPIP, yaitu Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan. Jadi kita ini di bawah supervisi OJK secara langsung, jadi seluruh data yang kita kelola pun juga mendapatkan mandat dan izin dari OJK dan juga pemilik dari data tersebut. Jadi jangan khawatir, jadi kalau nanti teman-teman atau Sobat ID Score melihat, semua data yang kita kelola ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari bisnis kita, termasuk juga kita menjaga kerahasiaan dan informasi yang disediakan tempat kita. Jadi banyak sekali yang bisa menggunakan. Boleh kita lanjut ke next-nya? Nah, ada mungkin teman-teman yang sudah pernah mengenal yang namanya SID atau BI checking lah bahasa zaman dulunya. Ataupun sekarang kita berubah di Slick OJK gitu ya. Boleh? Sorry, next slide-nya. Nah, oke. Jadi apa sih bedanya gitu ya? Kalau teman-teman belum tahu, belum ada misalkan belum pernah tahu apa yang namanya Slick, belum pernah tahu namanya BI checking, jadi saya berikan sedikit gambaran bahwa setiap lembaga keuangan gitu ya, khususnya perbankan, multi finance gitu ya, ataupun juga lembaga keuangan lainnya yang terdaftar di OJK, ada beberapa dari mereka diwajibkan untuk melaporkan secara rutin setiap bulan datanya kepada OJK. Nah, data inilah yang juga sama kita kelola di Private Credit Bureau. Bedanya apa? Jadi kalau boleh teman-teman lihat di atas areanya gitu ya, kita bicara tentang Public Credit Registry. Jadi data-data dari lembaga keuangan yang tadi melaporkan kepada Slick gitu ya, kepada Slick OJK yaitu OJK gitu ya, itu biasanya dikeluarkan dalam informasi yang cukup sudah teragregasi atau sudah terkonsolidasi. Jadi informasi misalkan teman-teman punya informasi di bank A, bank B, bank C, itu semua sudah dalam satu informasi yang sama di dalam informasi kreditan. Dan biasanya tapi untuk dari OJK penggunaannya hanya limited gitu ya, terbatas kepada lembaga keuangan saja atau masyarakat umum yang datang ke OJK untuk ataupun juga sekarang ada aplikasinya ya, in-depth nggak salah, untuk bisa ambil akses datanya. Hanya datanya cukup banyak dan mungkin akan kesulitan bagaimana cara membacanya. Nah, apa bedanya dengan kita sebagai Private Credit Bureau? Jadi, Private Credit Bureau ini atau LPIP, kita diberikan mandat untuk mengelola data yang begitu banyak. Jadi, selain Slick OJK, jadi kalau mungkin Sobat ID Score tahu, kita mengelola hampir lebih dari 17 sumber data. Kita bicara selain data Slick OJK itu hanya salah satu saja. Kita punya data telco, kita punya data pajak, kita juga kelola datanya BPJS TK, dan seterusnya. Fungsinya apa? Fungsinya kita untuk bisa melihat perilaku dari nasabah-nasabah. Gitu ya. Jadi data yang kita ambil dari tadi ya, lembaga keuangan, dari Slick OJK, non-lembaga keuangan, dan lembaga publik bahkan. Kita juga kelola data dari beberapa lembaga publik, yang misalkan Mahkamah Agung, dan seterusnya. Nah, ini data kita kelola, kita masukkan sebagai salah satu data yang tidak terpisahkan di dalam ID Score. Jadi ketika kita berbicara, misalnya contohnya saya, Lucky, ketika saya lihat selain informasi keuangan, informasi saya atas pajak saya, apakah saya bayar tepat waktu, informasi terkait dengan apakah saya pernah mencairkan BPJS TK saya, dan seterusnya, itu ada semua. Sehingga apa? Sehingga nantinya bagi lembaga keuangan atau lembaga formal yang mengakses data kepada kita, tentunya sesuai dengan aturan mainnya gitu ya, harus dengan adanya konsen dan seterusnya gitu ya. Ini bisa mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya tentang salah satu individu, karena tujuannya adalah mereka memberikan tadi fasilitas kredit kepada nasabahnya. Nah, informasi ini kita tambahkan selain juga tadi cuma hanya data, tapi kita tambahkan juga namanya scoring. Nanti kita sedikit singgung di belakang. Dan yang menggunakan saat ini bukan hanya lembaga keuangan dan masyarakat umum, tapi non-lembaga keuangan, bahkan lembaga publik. Jadi kalau teman-teman tahu, bahkan beberapa kementerian menggunakan data kita, beberapa dari organisasi internasional pun pakai data kita, bukan data detail ya, tapi datanya lebih kepada data agregat gitu ya, untuk melihat secara keseluruhan apakah Indonesia tumbuh secara kredit dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk dari sumbangsih kita sebagai Private Credit Bureau gitu ya, dan banyak sekali produk-produk yang juga sudah kita keluarkan untuk mendukung tadi inklusi keuangan. Boleh next ya, Mas? Oke, ini sedikit aja. Jadi bagaimana kita kumpulkan datanya gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di tengah ini kita mengelola data tadi yang saya bilang 17 sumber data dan banyak sekali. Jadi dari kita mengkolek data, kita memproses datanya, mengagregasi datanya, kalau bahasa konsolidasi datanya, lalu kita presenting juga. Itu salah satu bagian jadi yang tidak terlepaskan. Bagaimana teman-teman mudah cara bacanya. Jadi kalau begitu sekumpulan data yang banyak sekali, bisa puluhan halaman gitu ya,
bagaimana caranya mensimplifikasi cara teman-teman membaca atau Sobat ID Score membacanya. Nah, itu yang kami lakukan juga dalam laporan kita. Kita semua terstandarisasi, jadi di sana kita punya GCG, kita ada ISO 31000, ISO 9001, ISO 27001, dan seterusnya untuk melindungi atau memproteksi data-data yang ada dan kita kelola. Jadi kalau ya misalkan nanti Sobat ID Score bisa bergabung sama kita akan melihat seperti apa pengelolaan data kita yang sangat luar biasa besarnya dan sebagaimana kita sangat protektif terhadap data yang kita kelola. Jadi kalau bayangkan masuk ke dalam area secure untuk data itu kita perlu layer-layer gitu untuk masuk. Jadi ada 3 layer untuk bisa masuk ke akses kepada data. Dan yang masuk ke data semua terlihat pada CCTV dan segala macam. Setiap hitungan menit itu ada laporan harus ngapain di dalam ruangan data. Jadi sedemikian kita menjaganya data-data yang ada. Nah, penggunanya tadi sudah kita cerita ya. Jadi ini lebih bagiannya bahwa kita collect data, kita proses, lalu kita presenting. Ini salah satu fungsi dari ID Score juga. Next ya. Oke. Nah, kalau tadi saya cerita apa sih sebenarnya produknya. Jadi kalau kita saat ini, kalau teman-teman lihat di sana kita punya 3 area yang paling besar gitu kita bicara tentang produk. Jadi kita punya score based product gitu ya, sudah ada 8 saat ini. Kita punya 4 analytic based product gitu ya, dan kita punya 4 supporting tools product yang sedang pengembangan dan tahun ini insya Allah bisa kita launching. Jadi kalau kita bicara tentang score gitu ya, ini kita memsimplifikasi bagaimana caranya, misalkan Sobat ID Score ketemu sebagian informasi tentang kredit tadi gitu ya, dan bagaimana caranya mempermudah teman-teman atau Sobat ID Score membaca dari seluruhnya. Nah, kita membangun namanya scoring. Scoring itu ada scoring alternatif, ada scoring dari telco, jadi kita kerjasama dengan telco gitu ya. Kita membuat customisasi scoring, kita buat scoring spesifik untuk UMKM, kita spesifik buat teman-teman di BPR, kita punya juga bikin scoring spesifik untuk teman-teman di fintech. Bayangkan sampai segmen kita juga bantu untuk melihat. Karena apa? Karena ini adalah tantangan sekali lagi menuju ke inklusi keuangan. Tadi kita punya masalah di UMKM, kita keluarkan SME Score. Kita punya masalah di area-area BPR yang sangat terpencil, kita kembangkan scoringnya untuk mempermudah bagaimana mereka melakukan assessment terhadap individu, terhadap calon customer-nya. Ini salah satu bagian aja, sebagian besar secara high level ya penjelasannya. Dan kita juga punya analytic based product. Jadi bagaimana sih melihat industri keuangan atau industri perkreditan di Indonesia. Jadi di data kita, jadi kita bisa pinpoint misalkan salah satu perusahaan atau lembaga keuangan ingin tahu Jakarta itu seperti apa sih pertumbuhan kreditnya, di mana area yang jeleknya, di mana area yang bagusnya, produk apa yang paling bagus, tumbuhnya berapa persen, berapa yang di-charge-nya, berapa interest rate-nya, berapa bunganya, berapa cicilannya, dan seterusnya. Itu bisa didapatkan dari bagaimana kita membangun analytics-nya ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah strategi nantinya. Jadi tahu misalkan lembaga keuangan bagaimana mereka mau misalkan mau mengeluarkan satu produk baru. Berapa sih pricing yang harus saya charge kepada customer? Berapa sih biaya yang harus saya bebankan kepada customer dan seterusnya. Nah, ini sangat penting karena ini adalah sebagian jadi satu strategi untuk memenangkan pasar. Jadi kita membantu untuk ke arah sana. Dan kita juga punya produk yang namanya produk rating atau produk ID Business Report mirip dengan rating. Kalau teman-teman tahu juga ada rating A sampai triple A gitu ya dan seterusnya. Kita juga punya yang namanya ID Business Report. Jadi kita membantu 2 tahun yang lalu kita membantu program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional dengan menggunakan ID Business Report. Jadi kita kerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk membantu menyalurkan PEN itu dalam rangka ya balik lagi membantu perusahaan-perusahaan yang terkendala ketika saat COVID gitu ya, ketika saat pandemi, dan kita bagaimana kita membantu perbankan juga menyalurkan untuk kreditnya gitu ya, kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi kembali lagi kita juga membantu ketika periode-periode perusahaan-perusahaan ketika susah gitu ya. Karena assessment-nya semuanya berantakan. Pasti kita lihat perusahaan-perusahaan sulit banget bisa mendapatkan kredit karena semuanya banyak negatif gitu ya keuangannya. Nah, ini kita melihat dari sisi lain, kita tambahkan lalu kita bangun satu modeling tertentu dan digunakan saat itu. Dan kita berhasil membantu untuk menyalurkan kurang lebih berapa triliun ya, cukup besar lah nilainya. Nah, ini adalah salah satu produk yang sangat membantu di masyarakat, baik sekali lagi tadi inklusi keuangan, ataupun juga sebenarnya membantu ketika pasca pandemi, ataupun juga saat pandemi saat itu. Nah, supporting tools kita juga lagi membangun satu metode untuk bisa melihat fraud secara nasional. Karena di Indonesia kita terkenal sebagai salah satu negara yang punya indikasi fraud terbesar, jadi kita juga saat lagi membangun yang namanya fraud consortium. Jadi teman-teman nanti bisa lihat misalkan jadi tidak bisa lagi melakukan misalkan saya melakukan kejahatan di satu bank, nantinya semuanya akan tahu
Saat ini enggak, tapi nantinya akan tahu. Karena apa? Karena kita lagi membangun. Dan tujuannya adalah apa? Mengurangi potensi risiko untuk semua lembaga keuangan di Indonesia. Dan balik lagi kan, kalau potensi lembaga keuangan juga tidak ada risiko besar, tidak adanya kejadian luar biasa, negara kita juga stabil secara ekonomi. Dan itu tujuan dari kita juga. Nah, ini adalah produknya. Mungkin saya tidak akan detail sekali lagi, tapi bisa tanya nantinya gitu ya. Jadi ini punya kita produk-produk kita. Next-nya. Nah, saya masuk untuk mengenalkan Bapak Ibu semua, teman sobat ID Score ya, bukan Bapak Ibu ya, nanti maaf. Apa sih scoring gitu ya? Apa tuh scoring dan apa sih jenisnya? Jadi saya cepat aja di area sini. Jadi kita melihat ada yang namanya beberapa jenis scoring. Nah, yang paling utama kalau kita bicara tentang dunia perkreditan itu menggunakan credit score. Credit score itu umumnya kita yang membangun adalah biro kredit, ada juga mungkin beberapa perusahaan alternatif pembuat biro kredit, scoring gitu ya. Tapi utamanya adalah biro kredit. Datanya kita dapat data slip OJK, data SID, data dari yang berbau, yang intinya adalah melihat semua berbau tentang kredit gitu ya, atau bisa mengindikasikan suatu behavior atau perilaku seseorang terhadap pinjamannya gitu ya. Nah, kita bicara tentang cakupan data tinggi, ini maksudnya datanya sangat baik gitu ya, termasuk stabilitas data. Jadi tidak ada data yang naik turun, data hilang, data segala macam. Makanya kita bilang cukupnya tinggi. Nah, ada juga bicara misalkan kalau teman-teman yang kebetulan bekerja di perbankan, multi finance, itu mungkin sudah sangat umum bisa melihat yang namanya application score atau internal score. Application score adalah misalkan ya Sobat ID Score isi aplikasi. Ketika isi aplikasi ya, aplikasi kredit, nah sebenarnya di dalam aplikasi kredit itu ada scoringnya. Jadi setiap informasi yang Sobat ID Score input itu tuh nanti bernilai. Bernilainya ada nilai berapa, nanti di total itu jadi apa namanya application score. Nah, di selain itu juga ada internal scoring. Kalau dia sudah sedikit perusahaannya sudah sedikit sophisticated atau sudah lebih apa ya namanya kompleks gitu ya, dia bisa membangun yang namanya scoring dari data tadi gitu ya, application score. Nanti dia akan tambahkan dari data behavior namanya, data-data dari misalkan Bapak Ibu atau Sobat ID Score punya informasi perkreditan gitu ya. Oh, ini dia punya pinjaman di sini, sekarang gajinya sekian dan seterusnya, dia bangun jadi satu variabel untuk digunakan untuk menjadikan itu scoring. Nah, namanya internal scoring. Mereka menggabungkan application score dan masukkan menjadi satu internal scoring. Nah, ini sudah sangat umum di lembaga keuangan, tapi tidak semuanya punya. Tadi sekali lagi mungkin ada teman-teman di BPR atau teman-teman di fintech yang mungkin tidak punya, bahkan sangat sederhana. Nah, inilah kita coba lakukan, kita bantu untuk bisa membangun satu konsep yang sangat mudah yang bisa digunakan oleh mereka tentunya gitu ya, untuk perusahaan-perusahaan, dan kita bangun dari bagian dari biro kredit. Nah, selain itu berkembang tadi kita punya tantangan di 64 juta masyarakat Indonesia tidak punya akses kepada kredit. Nah, umumnya mereka tuh tidak punya data kredit karena mereka sulit secara data gitu ya. Biasanya bank juga khawatir ketika mau meminjamkan datanya nggak ada. Bagaimana saya melakukan assessment atau bagaimana saya melakukan pengecekan kalau datanya orang tersebut tidak ada nih. Nah, kita coba bantu dengan membangun namanya alternative scoring. Jadi kita saat ini sudah bekerja sama dengan 2 telco besar, gitu ya, ada Axel Axiata dan ada Indosat di sana. Dan kita lagi ngobrol sama teman-teman e-commerce dan satu sama perusahaan telco yang satu lagi, gitu ya. Tapi intinya, ketika misalkan teman-teman tidak punya data kredit, tidak punya informasi, belum pernah minjem sama sekali, tapi kebetulan butuh gitu ya informasi, misalkan mau ngambil KPR contohnya, tidak punya nih. Nah, berarti ini salah satu jadi tantangan. Nah, kita bisa memberikan solusi tadi, gitu ya. Kalau dulunya mungkin di reject, tapi dengan adanya scoring dari telco atau scoring dari e-commerce, ini bisa membuat akses kepada KPR contohnya untuk Sobat ID Score tadi jadi terbuka. Nah, ini menjadi bagian yang terlihat penting, baik lagi untuk mendukung inklusi keuangan dan tujuan dari finansial Sobat ID Score. Nah, ini sekelumit ya tentang scoring, tapi kita lihat semua sangat penting, semua punya bagian-bagian sendiri, tapi sekali lagi yang paling prediktif, yang paling baik ketika kita berbicara sebagai lembaga keuangan tentunya adalah yang berdasarkan dengan data perkreditan. Karena itu sudah mencakup seluruh informasi terkait behavior, terkait perilaku dari seseorang. Oke, boleh next-nya? Oke, nah ini juga saya masuk sedikit teknikal, mudah-mudahan cuma saya sederhanakan aja. Jadi apa sih itu sendiri credit scoring? Tadi saya cerita jenisnya. Nah, scoring ini tujuannya gitu ya, kenapa sih kalau bank menggunakan atau perusahaan itu menggunakan credit scoring? Intinya adalah kita mau memprediksi dari Bapak Ibu atau Sobat ID Score ini sebenarnya dalam 12 bulan ke depan itu bagaimana sih kira-kira perilakunya, bagaimana apakah akan gagal bayar atau tidak.
Nah, kita punya dari scoring tersebut ada namanya probability of default, ya kaitannya dengan kemungkinan gagal bayarnya, kemungkinan defaultnya Bapak Ibu atau Sobat ID Score terhadap nanti pinjamannya. Nah, ini adalah tujuan kita membangun scoring tersebut. Tentunya dengan data statistik kita kembangkan dengan statistik modeling, dan ada 2 metodologi yang kita pakai. Jadi kalau ada yang berbackground matematika atau statistik yang mungkin sudah sangat paham, tapi balik lagi untuk yang mungkin kita sederhanakan saja, kita ada 2 metodologi besar, yaitu ada namanya traditional, yaitu logistic regression, dan kita berkembang menuju machine learning atau sekarang bahasa lainnya artificial intelligence, AI, dan segala macam. Nah, ini adalah metodologi secara statistik yang kita kembangkan untuk bisa membangun credit scoring. Jadi kita bilang metodologinya kompleks gitu ya, tapi tentunya kita bukan melihat terhadap itunya. Jadi kalau usah khawatir Sobat ID Score, gimana bikinnya, enggak. Yang pasti gunakan credit scoring-nya yang sudah kita kembangkan, dan ini sudah kita review secara tahunan, secara 6 bulanan bahkan, gitu, untuk melihat apakah ada pergeseran data dan segala macam. Kalau ada perubahan data, itu sudah kita perbaiki lagi scoring-nya. Jadi ini sangat prediktif untuk digunakan di lembaga keuangan, ataupun juga teman-teman menilai nanti kesehatan dari kreditnya teman-teman semua, atau menilai kesehatan dari keuangan Sobat ID Score semua. Boleh next-nya? Oke, ini masuk ke area di mana kita bicara, ya balik lagi ini sesuatu yang sangat penting yang kita tahu mungkin Sobat ID Score sudah punya ya terkait dengan kredit saat ini. Nah, apa sih sebenarnya yang faktor-faktor yang mengimpact credit score? Kalau udah ada yang tahu tadi credit score kita cerita, jadi Sobat ID Score sangat harus aware dengan scoring-nya. Hanya harus tahu tentang credit scoring-nya. Dan faktor-faktor apa yang menyebabkan? Ada payment history, pembayaran historical payment-nya, ada pinjaman yang saat ini dimiliki, kreditnya berapa lama, punya kredit yang baru apa enggak, dan tipe kreditnya apa. Nah, itu sangat mempengaruhi credit score-nya. Berikutnya juga apa yang bisa menurunkan dari credit score-nya. Kalau teman-teman bayarnya telat, terlalu banyak kreditnya, nggak sesuai dengan gajinya, gitu ya, itu bisa jadi indikator akan menurunkan kredit scoring-nya teman-teman semua. Dan ujungnya ketika kita mau melakukan aplikasi kepada kredit yang benar-benar penting, misalnya contohnya KPR gitu ya, itu nggak bisa. Karena apa? Kredit score-nya rendah. Nah, ini harus dijaga. Jadi sekali lagi ini tipsnya, jadi ya ada di bawah, jadi teman-teman Sobat ID Score bisa lihat, bayar tagihan tepat waktu, kalau bayar sisi juga jangan sampai cuma 10% aja, kalau bisa lunas, dan segala macam gitu ya. Termasuk juga tidak memiliki kredit yang berlebihan. Jadi kalau punya misalkan gajinya 10 juta, usahakan cicilannya jangan lebih dari 30%. Itu kuncinya. Jadi biasanya ini sangat penting untuk kita pahami. Mungkin next satu lagi aja, satu slide, karena waktu saya sudah hampir habis gitu ya. Oke, jadi di kita, jadi kalau misalkan Sobat ID Score, kita punya produk yang namanya My ID Score. Jadi setiap individu ini bisa mengakses My ID Score. Jadi masuk aja ke website myidscore.id. Nanti di sana rekan-rekan Sobat ID Score itu bisa mengambil data kreditnya. Ya, nanti ikuti prosedurnya singkat, videonya juga ada di beberapa YouTube. Nanti cari aja My ID Score. Nah, nanti Sobat ID Score bisa baca di sana. Ada scoringnya, gitu ya, di kotak merah sebelah kiri atas. Ada scoringnya, ada kemungkinan gagal bayarnya berapa, dan ada juga tingkat resikonya. Nah, ini menjadi satu bagian yang penting untuk dinilai oleh teman-teman semuanya. Dan sekali lagi, ada scoring range-nya di sana. Nah, balik lagi, semakin skornya semakin tinggi, semakin baik resiko kreditnya, dan tentunya teman-teman semuanya, Sobat ID Score bisa mendapatkan kredit yang lebih baik. Mungkin itu aja, saya singkat aja, semoga informasinya cukup, dan kalau ada pertanyaan silakan. Nanti ya, bisa dibantu oleh Mas Ben. Baik, terima kasih Pak Lucky Arviana. Tentunya Sobat-Sobat ID Score udah ada pertanyaan, dan tadi saya sudah melihat ada satu pertanyaan yang ada masuk, tapi tahan dulu. Jadi kembali diinformasikan untuk rekan-rekan Sobat ID Score yang mau bertanya kepada narasumber yang pertama, Pak Lucky Arviana, maupun nanti narasumber yang kedua, Pak Ilham Farid, nanti sesuaikan format pertanyaannya dengan yang ada di chat box ya. Nanti pada akhir dari sesi sharing dari pembicara kita akan mempersilakan rekan-rekan atau Sobat ID Score untuk langsung bertanya, dan nanti akan langsung dijawab oleh pembicara kita. Dan kita akan lanjutkan sharing session ini, yaitu sharing session yang kedua. Kali ini akan dibawakan langsung oleh Pak Ilham Farid. Beliau lulusan dari Universitas Gunadarma, Sarjana Sistem Informasi tahun 2004. Dan mulai dari 2022 sampai sekarang, beliau aktif sebagai Senior Vice President, Head of IT and Data Development ID Score Favindo Biro Kredit. Dan baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilakan Pak Ilham Farid. Kita beri aplaus untuk Pak Ilham Farid.
Oke, terima kasih Pak Ben, Mas Ben. Sama-sama Pak. Selamat malam semuanya. Halo semua. Selamat Assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Waalaikumsalam. mudah-mudahan sehat semua ya, Sobat ID Score. Oke, perkenalkan saya Ilham Farid. Mungkin kita langsung ke next slide-nya aja, karena kebetulan saya juga kuliah di 2 tempat. Jadi kita langsung masuk ke IT. Perkenalkan saya Ilham Farid, atau bisa dipanggil Farid oleh Sobat ID Score gitu ya. Jadi saat ini saya bertanggung jawab di ID Score atau di PT Pevindo Biro Kredit terkait masalah atau di area IT and Data Development atau pengembangan IT dan data. Di sini akan saya coba langsung masuk mengenai penjelasan atau menjelaskan terkait IT secara singkat. Mungkin saya nggak akan terlalu detail ya, Mas Ben ya, atau Sobat ID Score, karena kebetulan saya di sesi narasumber terakhir nih. Takutnya teman-teman sudah atau Sobat ID Score udah pada capek atau ngantuk atau mungkin sudah pada tidur-tiduran. Jadi kita langsung aja, saya akan jelaskan mengenai definisi secara high level, penerapannya, dan juga manfaatnya dalam menunjang bisnis dan operasional di sebuah biro kredit. Dan mungkin di situ ada ketertarikan dari teman-teman untuk bagaimana berkarir di perusahaan biro kredit seperti kita di sini di ID Score. Oke, langsung aja saya masuk mengenai perkembangan dan dinamika kredit scoring di Indonesia. Jadi kalau kita bicara dinamika perkembangan yang ada di Indonesia saat ini mengenai kredit scoring tidak lepas terkait masalah industri 4.0 atau kita sebut industri 4.0. Apa sih industri 4.0 itu? Yaitu upaya transformasi menuju perubahan sistem dengan menggunakan dunia online dan dari berbagai lini produksi. Gitu ya. Di sini kita melihat semua proses berjalan dengan internet, terus adanya ikut campur mengenai machine learning, mengenai adanya AI atau sistem cerdas gitu ya. Di sini makanya kita lihat di bawah itu ada mengenai internet teknologi. Di sini juga ada perkembangan terkait fintech dan e-commerce sebagai basis dari sebuah market yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian ada perkembangan teknologi big data, ada artificial intelligence tadi saya sampaikan mengenai sistem kecerdasannya, juga ada blockchain, yaitu bagaimana sistem penyimpanan transaksi digital terkait kriptografi atau cryptocurrency. Dan ini mungkin teman-teman yang sudah bermain di dunia inklusi keuangan pasti sudah tahu nih mengenai blockchain ini. Tapi mungkin saya nggak akan detail mengenai definisi atau penjelasannya masing-masing. Tapi balik lagi, ini semua terkait masalah atau penerapannya itu di area data, informasi, dan teknologi. Itu mungkin brief saya di awal. Mungkin boleh bantu di next slide. Oke, masuk ke dalam transformasi digital. Teman-teman mungkin kita melihat banyak sekali tantangan. Apa aja sih yang menjadi kebutuhan kita dalam sebuah perubahan gitu ya di dalam transformasi digital. Yang pertama kita membutuhkan suatu perubahan yang lebih cepat, proses yang lebih efektif dan efisien, memudahkan hidup kita sendiri, atau mungkin banyak hal yang kita yang tadi diterapkan secara manual sekarang berharap sudah masuk ke dalam era otomasi gitu ya. Nah, komponen apa aja sih yang ada di dalam transformasi digital? Yaitu yang pertama ada people, yaitu kita sendiri, atau sebuah komponen yaitu manusianya, bagaimana pengembangannya dan lain-lain. Nah, tantangannya apa sih dalam people itu? Yaitu terjadi sebuah kesenjangan skill dan struktur organisasi. Nah, ini membutuhkan kolaborasi yang baik antara lini bisnis IT, data, dan ekosistem sebuah organisasi. Nah, di ID Score saat ini, atau di perusahaan kami saat ini, benar-benar sudah melakukan kolaborasi dengan komponen atau variabel elemen yang disampaikan Bu Novi tadi, ya mungkin spirit itu menjadi penunjang utama elemen buat kami bisa berkolaborasi, baik IT maupun dengan bisnis dan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah proses sendiri sangat bergantung sekali dalam transformasi digital, yaitu bagaimana proses bisnis dan transaksi menjangkau berbagai lapisan. Karena saat ini proses itu seringkali dilupakan, seringkali dihindarkan, karena orang merasa otomasi itu adalah memotong sebuah proses. Padahal tidak. Proses yang baik adalah bagaimana kita menerapkan tata kelola dan prosesnya itu dengan cermat di dalam sebuah penerapan sebuah teknologi. Nah, ini membutuhkan seperti apa sih? Keamanan yang pasti, visibility, dan yang terakhir adalah kontrol. Bagaimana kita melakukan tata kelola, bagaimana kita melakukan manajemen terhadap proses itu sendiri.
untuk meminimalisir sebuah resiko-resiko yang timbul di kedepannya. Nah, ini sangat penting. Jadi kita tidak hanya bicara masalah teknologi saja, tapi people dan prosesnya juga penting. Nah, yang berikutnya adalah teknologi. Teknologi yang pasti butuh satu flexibility dalam pengembangan sebuah teknologi baru. Nah, dalam penggunaannya sendiri banyak macam-macam nih. Yang tadinya kita hanya fokus terhadap teknologi yang komputasi gitu ya, di teknologi industri 3.0 atau sebelumnya, tapi sekarang kita sudah belajar masuk ke dalam era digitalisasi gitu ya. Nah, ini sangat macam-macam teknologi yang berkembang. Mungkin teman-teman yang ikut di sini pun saya yakin punya seorang praktisi IT juga, jadi saya nggak akan detail seperti apa. Tapi yang pasti ini yang jadi tantangan adalah bagaimana penggunaannya sendiri di dalam menunjang sebuah transformasi. Nah, yang berikutnya adalah data. Data yang pasti sekarang bergerak. Yang tadinya hanya 3 komponen di atas, teman-teman sekarang sudah melihat di industri 4.0 ini dengan transformasi digitalnya sudah masuk ke area data. Data seperti apa sih? Yaitu data yang cepat, aman, dan kontrolnya sendiri, dan aksesnya sendiri. Bagaimana data itu membantu kita dalam menunjang sebuah pengambilan keputusan. Nah, mungkin ini secara singkat ya, saya menjelaskan pengertian atau perbedaan sebuah data dan informasi gitu ya. Jadi kalau data itu kan hanya sebuah kumpulan fakta, satuan gitu ya. Sedangkan kalau informasi, kumpulan fakta yang mungkin sudah dirangkai sedemikian rupa untuk menghasilkan informasi yang lebih baik, lebih terorganisir. Data itu adalah sebuah informasi berupa grafik atau apapun gitu ya, atau labeling gitu ya, dan itu sangat tidak membantu kita dalam menunjang sebuah keputusan karena belum terorganisir dengan baik. Sedangkan informasi itu adalah sebuah kumpulan data yang sudah dikelola dengan baik untuk bisa menghasilkan suatu informasi yang lebih baik dan terorganisir hingga bisa kita ambil atau kita gunakan untuk sebuah keputusan. Nah, inilah yang menjadi basis kita di ID Score. Bagaimana mengelola sebuah data untuk bisa mencapai satu tujuan, yaitu bagaimana bisa menghasilkan informasi perkreditan yang lebih baik untuk teman-teman atau sobat ID Score bisa memanfaatkannya untuk menunjang sebuah keputusan. Itu. Nah, balik lagi, kalau kita kembali ke sini terkait semua komponen itu, kita akan bicara atau dihadapkan sebuah kultur atau budaya. Nah, kultur itulah yang menurut saya menjadi tantangan terberat ya. Bagaimana kita mengubah pola hidup kita, bagaimana kita mau beradaptasi, bagaimana kita merubah. Nah, di IT atau di teman-teman teknologi di sini ya, di ID Score, semua tuh berharap sekali dan kita mempunyai kebersamaan untuk selalu berubah, beradaptasi, mengikuti tren teknologi baru, perkembangan pertumbuhan data, dan lain-lain. Ini menjadi dasar kami untuk berubah dan beradaptasi. Oke, next berikutnya. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan, mungkin saya singkat saja mengenai aspek utama transformasi digital. Saya nggak akan bicara terlalu banyak mengenai ini, kan tadi kita sudah jelaskan lebih lanjut, tapi yang pasti semua hal ini akan menjadi aspek utama dalam hal perubahan atau transformasi sebuah teknologi, gitu ya. Oke, boleh next. Nah, bagaimana sih peran teknologi, informasi, dan data di ID Score? Tadi seperti yang saya sampaikan, ya, atau kita jelaskan mengenai data. Data itu bagaimana dikelola, diolah, ya, dari sumber data yang kita terima, itu bagaimana data tersebut dikelola dengan baik, dengan proses yang lebih cepat, dengan teknologi yang terbaik, dengan mengikuti perkembangan tren saat ini, dan dengan menunjang tata kelola yang sesuai gitu ya. Itu bisa menghasilkan satu informasi. Nah, bagaimana peran teknologi informasi dan data di ID Score? Nah, kembali lagi, Pepindo Biro Kredit itu adalah tadi sebagai lembaga pengelola informasi perkreditan. Jadi dengan basis kita sebagai pengelola, kita diwajibkan mengelola dengan baik sebuah data untuk bisa menghasilkan sebuah informasi. Informasi yang bernilai lebih tambah gitu ya ke teman-teman di end usernya itu di akhir gitu. Nah, apa aja sih yang dilakukan? Nah, di sini kita punya sumber data atau kita sebut sebuah data sensitif gitu ya. Sumber data ini banyak sekali nih bentuknya. Ada data structure, ada data semi-structure, bahkan data yang unstructured. Data-data tersebut kita lakukan kerjasama dengan penyedianya atau si ownernya
untuk diserahkan ke kami untuk kita kelola dengan baik, dengan basis dengan standar tata kelola yang baik, dan kita lakukan proses, berikutnya kita lakukan delivery, sehingga menjadi sebuah produk yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Luki di awal, mengenai produk-produk apa aja sih di ID Score dari sebuah sumber data yang kita terima hingga bisa menghasilkan sebuah produk. Disitulah teman-teman data scientist, teman-teman data research, data modeling, itu melakukan satu research untuk bisa menghasilkan, dan kami melakukan suatu pekerjaan, yaitu bagaimana mengembangkan sebuah teknologi yang mendukung atas proses-proses tersebut. Nah, oke, berikutnya adalah, boleh di next slide. Oke. Nah, ini adalah peran pengembangan IT terhadap kebutuhan bisnis dan operasional, atau mungkin kalau teman-teman sekarang mengenal IT enablement, seperti apa sih peran sebuah IT dalam menunjang sebuah bisnis dan operasional. Tadi data menunjang dalam hal pengambilan keputusan. Sekarang bagaimana peran IT dan data itu sendiri gitu ya. Kalau kita bicara di sebuah lembaga atau institusi seperti di ID Score saat ini, di sini kami memiliki elemen penting, yaitu tadi di timnya Pak Luki di Research and Development, ada Operation, ada tim support. Tapi bagaimana sebuah intention gitu ya, dari sebuah data driven yang kita terima, sebuah data itu bisa kita kelola dengan strategic bisnis yang tepat, dengan desain inisiatif bisnis model yang tepat untuk bisa menghasilkan sebuah value gitu ya, di sebelah kanan kalau teman-teman lihat. Nah, di sini pun kita juga bisa mendapatkan dari experience dari customer, yaitu bagaimana tren di market, teknologi yang menunjang, kebutuhan end user gitu ya. Dan itu pun tidak hanya selalu dari customer, kita juga di bawah kanan, kita teman-teman bisa lihat ada kompetitor. Di sini juga kompetitor bisa memberikan satu assist, satu input yang baik, bagaimana sebuah kompetisi dengan produk-produknya, dengan teknologinya. Di sinilah makanya teman-teman di ID Score atau karyawan IT di ID Score ini sangat berambisi untuk bisa menghasilkan sebuah teknologi yang baik. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengadopsi teknologi baru itu untuk menunjang semuanya. Nah, ini adalah sebuah siklus atau cycle yang saling terkait, baik dalam hal penyiapan sebuah perencanaan sampai menghasilkan sebuah value. Nah, jadi mungkin ini adalah cycle yang saya mungkin nggak terlalu deep ya menjelaskan, tapi ini adalah sebuah saling keterkaitan antara satu, bagaimana sebuah data bisa mendrive kita untuk bisa menghasilkan satu value yang baik, bagaimana input customer, bagaimana dampak terhadap dari kompetitor, bahkan bagaimana kita menerapkan teknologi yang baru itu untuk menunjang semua itu bisa berjalan dengan baik. Oke, next slide. Oke, di sini kami coba jelaskan singkat mengenai strategik sebuah IT, bagaimana peran IT di ID Score dalam menunjang tadi kebutuhan dari Pak Luki, bagaimana menunjang dalam sebuah tata kelola yang baik, bagaimana menjalankan strategik dari objektif sebuah corporate gitu ya. Nah, di sini banyak sekali faktornya, yaitu ada internal faktor, ada corporate target, ada business goal, ada external faktor, ada IT strategi, ada inisiatif, dan ini macam-macam yang mungkin bisa kita breakdown menjadi sebuah inisiatif plan, terus bagaimana kita juga bisa mengatur resource dan aset manajemennya untuk menunjang strategi kita, terus bagaimana kita membangun sebuah sistem development dan delivery channel yang lebih baik, yaitu tadi implementasinya, dan yang terakhir tidak lupa adalah bagaimana kita menyajikan sebuah operasional dan service excellence yang tepat, karena implementasi sebuah sistem baik teknologi apapun gitu ya, kalau kita tidak melakukan implementasi dengan baik, pasca implementasinya dengan benar, maka saya yakin itu tidak akan berjalan dengan baik, karena kita berharap excellent dari sebuah produk itu juga berjalan juga membantu teman-teman user di luar sana gitu. Oke, next slide. Ini singkat aja mengenai ekosistem di PBK atau di ID Score. Bagaimana ada teknologi, ada people, ada strategi, ada channel. Kalau kita bicara teknologi, mungkin yang di sudut kiri paling atas kita bicara banyak sekali teknologi yang kita udah terapkan di ID Score ya, sebagai sebuah LPIP atau biro kredit. Karena kami mengelola mass data gitu ya, data yang besar dan miliaran yang kita kelola.
dan itu traffic dan growth-nya itu sangat tinggi, maka kecepatanlah yang dibutuhkan dalam hal kita menyajikan informasi. Nah, ya, maka dari itu banyak sekali teknologi-teknologi yang kita terapkan. Baik di sini ada sebuah microservice, ada sebuah big data, ada sebuah data lake, ada sebuah API proses atau manajemen channeling segala macam. Itu yang kita terapkan di ID Score saat ini. Kedua, kita juga memiliki channel-channel gitu ya. Seperti apa sih channel kita? Kita juga memiliki channel sebuah web, kita punya API, kita punya portal, kita punya BI Analytics, kita punya aplikasi yang mobile seperti itu ya, yang saat ini kita sedang kembangkan untuk bisa memudahkan segmen di customer gitu ya, B2C, dan juga di sini juga ada people, bagaimana kita sangat strategik banget untuk bisa menunjang bisnis, yaitu kita punya tim data development, kita punya tim operation, kita punya governance sendiri, dan yang pasti kita punya strategi bagaimana menurunkan bisnis objektif modul itu menjadi sebuah strategi yang tepat untuk dikembangkan di dalam area teknologi atau IT. Oke, next slide. Ini adalah penerapan standar atau tata kelola yang mungkin tadi saya sebutkan beberapa kali di area proses ya. Karena teknologi tidak akan berhasil atau tidak akan baik kalau tidak disematkan atau diterapkan sebuah tata kelola yang benar. Apalagi kami sebuah LPIP atau lembaga pengelola informasi, berarti ada sebuah data yang kita kelola. Artinya ada sebuah titipan data yang kita kelola untuk bisa menghasilkan informasi. Kalau kita tidak punya sebuah standar dan tata kelola yang baik, maka ini menjadi satu kesalahan ke depannya gitu ya. Di apa aja sih yang kita punya saat ini tata kelolanya? Kita punya namanya IRM atau ISO 31000, yaitu Enterprise Risk Management. Kita punya yang namanya IT Governance atau COBIT, yaitu kontrol objektif dari sebuah IT gitu ya. Terus kita punya data governance yang penting, karena bagaimana kita mengelola data itu sendiri. Karena banyak sekali komponen best practice yang kita terapkan di sini, khususnya menjaga keamanan dan kecepatan dalam proses sebuah data. Terus apa saja sih metodologi dalam pemecahan masalahnya? Kita juga menerapkan ada plan, do, act, check atau plan, do, action, check. Di sini juga kita menerapkan quality management system yaitu ISO 9001, ada juga informasi security management yaitu 20001, ada juga 22301 yaitu mengenai business continuity management. Semua ini sudah kita terapkan dan beberapa kali kita sudah mendapatkan award terhadap ini. Jadi teman-teman harus tahu tidak hanya sebuah teknologi, sebuah kecepatan atau advance teknologi, tapi kita juga menerapkan teknologi sebuah tata kelola. Ini yang terpenting. Makanya kita bisa aman isu-isu yang seperti kasus-kasus masalah kebocoran data atau apa, ini kita bisa kelola dengan baik asalkan bisa dijalankan semua tata kelola itu dengan benar, dan implementasinya harus berjalan baik dari top ke bawah gitu ya, dari top down-nya itu harus jalan gitu. Oke, next slide. Oke. Mungkin Mas Ben itu saja dari saya, mungkin singkat mengenai bagaimana high level sebuah teknologi dan penerapannya di ID Score, termasuk tata kelolanya seperti apa, bagaimana kita mengelola, dan bagaimana kita menunjang sebuah bisnis dan operasional di sebuah biro kredit. Itu saja, Mas Ben dari saya. Terima kasih semua teman-teman atau sobat ID Score. Kalau silakan kalau ada pertanyaan, sampaikan langsung ke Mas Ben atau bisa tulis di kolom chat. Thank you, Mas Ben. Ya, sama-sama. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk presentasi dari Pak Farid dan juga tadi dari Pak Luki Arfiana. Dan Sobat ID Score, terima kasih. Kalau saya sudah lihat di kolom chat box sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tentunya nanti akan dijawab langsung oleh para narasumber kita. Tapi sebelumnya saya kembali mengajak rekan-rekan Sobat ID Score yang ingin bertanya kepada narasumber kita, langsung saja ikuti format yang tadi diberikan oleh rekan-rekan dari Calibre. Malam, sebutkan nama narasumbernya dan langsung koma sebutkan atau jabarkan pertanyaan Anda. Dan tanpa berlama-lama saya akan langsung masuk ke sesi tanya jawab dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Nanti formatnya supaya pertanyaannya langsung precise dan jawabannya juga langsung precise. Nanti mohon rekan-rekan narasumber langsung menjawabnya per pertanyaan ya. Jadi saya akan membacakan satu persatu
dan rekan-rekan narasumber akan langsung menjawabnya. Yang pertama, pertanyaan akan ditujukan kepada Pak Luki. Halo Pak Luki, pertanyaan saya adalah apa value proposition dari PBK ID Score dibanding LPIP lain? Poin apa yang menjadi nilai tambah dari ID Score bagi corporate ataupun member? Ini pertanyaan dari sobat kita RDA, Pak. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, mungkin Mas RDA ya. Jadi kalau kita bicara tentang value proposition itu kan berbicara tentang sesuatu yang nempel kepada produk kita gitu ya. Dan kenapa sih kita juga memiliki produk tersebut ataupun juga kita membangun produk tersebut. Tapi kalau kita bicara secara overall gitu ya, value proposition mungkin kalau dari Mas Erdia ini bertanya tentang keseluruhan dan kita dibandingkan dengan LPIP lain gitu ya. Apa bedanya? Ya tentunya adalah kita bicara tentang big data company. Kita bicara tentang perusahaan big data. Tadi mungkin Pak Farid sempat menyinggung bahwa kita mengelola miliaran data, dan sebenarnya miliaran data tadi itu menjadi salah satu kunci keberhasilan kita memenangkan ataupun juga ya balik lagi kita bicara tentang kompetisi di market. Jadi semakin kita memiliki data yang semakin banyak dan semakin kompleks, kita bisa membangun banyak hal. Nah, sekali lagi tadi kita sudah mengelola kurang lebih 17 sumber data. Jadi kalau kita berbicara tentang kompetisi di pasar, semakin kita misalkan kita datang kepada ID Score, kita dapatkan data yang sangat demikian kompleksnya. Satu orang bertanya terhadap misalkan nama Luki, itu semua 17 sumber data tadi bisa didapatkan, gitu ya. Dan sedangkan mungkin di tempat lain mungkin berbeda lagi. Value proposition-nya mungkin ditawarkan berbeda. Jadi saya tidak bisa bicara untuk yang lain, tapi yang kita tawarkan adalah sedemikian banyak yang kita kelola datanya, tentunya kita membangun sesuatu produk ataupun juga informasi yang jauh lebih prediktif, gitu ya. Karena kita bicara tentang data saat ini, gitu ya. Nah, mungkin itu yang paling kunci, yang paling penting, Mas Ben, gitu ya, terkait dengan pertanyaan dari Mas Erdia. Jadi, data yang sedemikian banyak kita kelola, ini menjadi salah satu kunci untuk bisa kita tawarkan dan sebagai kunci value proposition kita di market saat ini. Mungkin seperti itu. Oke, baik Pak Luki. Semoga menjawab ya, Sobat kita RDA. Kita masih ke Pak Luki lagi, karena ada pertanyaan dari Sobat kita yang kedua nih. Dari DK, pertanyaan. Halo Pak Luki, saya menyimak bahwa ID Score banyak produk yang dibuat guna mendukung kemudahan masyarakat mengakses info kredit. Pertanyaan saya adalah, selama Pak Luki berkarir, adakah pengalaman berinovasi atau mengkreasikan produk ID Score tersebut yang paling berkesan? Dan apa impact yang dihasilkan dari pengalaman tersebut, utamanya bagi pengembangan karir maupun personal Pak Luki? Oke, terima kasih. Ini mohon maaf, ini Mas atau Mbak Deka ya, tapi ya balik lagi mohon maaf. Mungkin nanti kalau saya salah ini ya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Mas atau Mbak Deka, mohon maaf. Jadi kalau kita bicara tentang masalah mengakses informasi kredit, memang benar kita membangun banyak sekali produk ya. Tujuannya tadi kita sampaikan tentang inklusi keuangan. Nah, kalau pengalaman berinovasi atau mengkreasikan produk ID Score yang paling berkesan, kayaknya hampir seluruh produk yang kita kembangkan itu punya kesan masing-masing ya di saya gitu ya. Karena apalagi saya melihat seluruh pembuatan produk dengan teman-teman produk yang ada di dalam divisi saya gitu ya. Jadi setiap yang kita lakukan inovasi itu tujuannya jelas, ada fungsinya utamanya seperti apa. Jadi kalau saya bilang mana yang paling oke, mana yang paling inovatif, kayaknya ada beberapa produk yang tentu bisa kita sampaikan inovatif di market saat itu, gitu. Bisa kita bicara tentang Telco Score. Kita adalah perusahaan biro kredit pertama yang membuat Telco Score. Kita adalah perusahaan biro kredit pertama yang membangun yang namanya alternative credit scoring, gitu ya. Kita perusahaan pertama yang membangun satu analytics kompleks terhadap data kredit. Kita juga banyak membangun scoring. Jadi hampir semuanya yang saya cerita di sana itu menjadi salah satu kita bilang inovasi yang selalu berkesan buat saya gitu ya. Dan balik lagi ini semua bukan kerja sendiri, karena balik lagi kita kerjasama banyak dengan ekosistem. Jadi data kita tuh kita sebut namanya ekosistem. Jadi kita nggak bisa bergerak sendirian kalau memang tidak ada data. Dan sekali lagi setiap produk yang kita kembangkan tuh pasti ada tips and triknya, ada metode yang harus kita lakukan. Ini ada pendekatan terhadap data ekosistem terlebih dahulu, baru kita kembangkan produknya, ataupun sebaliknya. Jadi semuanya berkesan. Jadi saya jawabnya memang agak normatif, tapi saya bilang semuanya berkesan satu persatu karena semua punya tantangan masing-masing gitu ya. Dan kalau pertanyaan yang kedua, apa impact-nya terhadap penghasilan pengalaman kepada saya? Tentunya yang di awal saya sampaikan bahwa bekerja di sini ini menjadi satu pekerjaan yang sangat dinamis. Karena bayangkan tadi data miliaran poin yang kita punya,
itu selalu bisa kita bikin jadi sesuatu hal. Jadi misalnya contohnya saya punya 1 juta variabel atau punya, gampangnya nggak usah terlalu banyak ya, kita punya 20 variabel. Variabel data ini bisa kita ambil 1 sampai 5, 1 sampai 10, dan ini kita bisa jadi satu cerita tertentu. Ataupun juga tadi ya, dari data tadi kita bisa bercerita jadi satu hal. Nah, ini semua jadi membuat kepada saya impact secara langsung adalah pekerjaan saya selalu berubah. Selalu ada satu tantangan baru, selalu ada sifatnya yang dinamis untuk saya kerjakan. Nah, mungkin itu yang membuat saya sudah pikir ya, buat pengembangan karir, bahwa saya menemukan kasus-kasus yang banyak, saya menemukan study case yang terkait dengan data, terkait bagaimana pengembangan satu produk gitu ya, terkait dengan riset, dan ini yang tentunya balik buat saya tuh jadi satu hal yang sangat penting dan bagus gitu ya. Mungkin itu sih jawaban yang agak sedikit normatif sekali lagi, tapi balik lagi itu memang impact secara langsungnya kepada saya dan juga bagaimana saya melihat seluruh produk yang kita bangun. Mungkin begitu sih, Mas. Baik, terima kasih Pak Luki atas sharingnya. Semoga menjawab untuk sobat kita Deka. Dan pertanyaan berikutnya ini mengenai banting setir. Kayak sepertinya ini akan cocok ditujukan kepada Pak Farid atau Bu Novi lebih spesifik kayaknya. Saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang bagi para sobat ID Score yang sudah minat nih untuk berkarir di industri biro kredit dan khususnya mungkin ID Score ya. Saya akan bacakan. Selamat malam, izin bertanya terkait pengalaman kerja. Saya saat ini bekerja di bidang kreatif, tetapi tertarik untuk bekerja di dunia IT karena melihat prospek ini akan baik ke depannya. Apakah ada tips terkait hal apa yang perlu disiapkan jika saya ingin banting setir melamar di bidang ini? Ini pertanyaan dari Vira Artensia, mungkin bisa dijawab oleh Pak Farid, dan mungkin bisa dilengkapi oleh Ibu Novi nih. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ben. Selamat malam Mbak Vira kali ya. Aku panggil Mbak Vira. Oh, Mbak Vira. Nggak mungkin Mas Vira ya Mas Ben. Oke, pertanyaan menarik sekali begitu ya. Jadi kalau ditanya apakah semua orang bisa berkarir atau berkembang di sebuah biro kredit, pasti bisa. Karena di sini kita menggabungkan semua lini, baik kemampuan maupun baik dari skill yang technical maupun yang non technical gitu ya. Jadi saya walaupun saya orang IT tapi tidak selalu kita bicara IT gitu ya. Jadi yang diperlukan di sini itu tidak hanya technical skill tapi juga non technical skill. Nah, kalau kita bicara technical skill Mbak Vira, jadi kalau basisnya apa sih sebuah biro kredit? Pasti tadi di awal kita sudah bilang brainstormnya adalah masalah data. Artinya kedalaman atau pengetahuan Anda di data itu sangat penting gitu. Jadi kalau Anda mau banting setir seperti apa, sepertinya data menjadi satu tren saat ini ya. Dan bahkan bukan hanya sebuah biro kredit menurut saya. Di luar sana itu data dan digital itu sangat pasti bertumbuh dan sangat menjanjikan ya untuk berkarir. Nah, mungkin di biro kredit sudah tepat menurut saya. Jadi kita juga mengelola sebuah data, kita juga sangat align dengan tren digital, saya yakin itu sangat menunjang. Jadi kalau kita bertanya technical, banting setir seperti apa, mungkin area itu kurang lebih sangat menarik sih. Sedangkan kalau non-technicalnya yang tadi, kita di sini juga punya budaya yang baik, kita juga punya integrity yang bagus gitu ya, punya semua aspek mengenai spirit yang jelas gitu ya, dan itu menurut saya sangat menunjang bagaimana budaya kita bekerja. Itu aja sih Mas Ben dari saya. Mungkin nanti Bu Novi bisa menambahkan, silakan. Ya, mungkin ada tambahan dari Bu Novi, silakan Bu. Oke. Kalau dari saya sih sebenarnya udah jelas sih tadi ya dari Pak Farid ya. Sebenarnya gini, kalau memang sekarang experience-nya di bidang kreatif tapi ingin banting setir ke dunia IT, yang pertama harus diperhatikan adalah sisi kompetensi dulu nih. Karena itu modal utama ya, artinya itu dua bidang yang memang sangat berbeda. Jadi tips apa yang paling pertama perlu dipersiapkan jika ingin banting setir melamar di bidang ini? Bekali dulu dari sisi teknisnya dengan kemampuan IT. Artinya kompetensi di bidang IT-nya harus mulai dibangun gitu ya. Kan macam-macam ya, IT itu kan juga luas gitu. Jadi bisa dilihat dari yang mungkin yang paling fundamental dulu, kemudian nanti baru tingkat yang lebih advance lagi dan seterusnya.
Dan paling nggak sudah ada minimum requirement yang dipersyaratkan untuk bisa menjadi misalnya IT-nya data engineer gitu ya. Itu kan juga bisa dimulai dari level yang junior gitu, atau data analis gitu. Itu juga bisa mulai dari level junior. Banyak kok cara buat belajar, nggak harus training yang susah-susah, yang mahal-mahal gitu ya. Coba dari yang online platform digital ini ya, online learning platform gitu ya. Mungkin saya nggak usah sebut brandnya gitu atau merek tempatnya, tapi paling teman-teman pasti udah pada familiar lah gitu. Bisa belajar dari situ, dapetin sertifikat dari situ. Ada yang bisa pakai instruktur atau yang belajar secara mandiri. Kemudian kalau memang mau lebih advance lagi, coba ikut mungkin entah bootcamp gitu ya, atau semacam course yang bisa short term, bisa juga long term. Nah, paling nggak punya dulu kompetensinya nih dari sisi teknis gitu. Baru bisa tuh masuk ke area yang tadi, banting setir tadi. Kalau yang soft skill gitu ya, yang tadi yang terkait dengan culture dan lain-lain, itu kan melengkapi ya. Nah, itu karena kita dalam proses merekrut people itu yang kita lihat ya ada aspek hard skill dan soft skill. Hard skill udah pasti kaitannya dengan kompetensi dan skill yang memang dibutuhkan secara teknis gitu. Kalau soft skill ya hal-hal yang terkait dengan value. Apakah orang ini benar-benar memiliki value yang sejalan nih dengan value-nya kita gitu, dengan core value-nya PBK. Kira-kira begitu gambarannya kalau dari saya tambahannya ya, Mas Ben. Baik, Bu Novi, ini nyambung nih. Ada juga yang nanya mengenai tadi Bu Novi sedikit ngomong mengenai bootcamp ya. Ada yang nanya dari ID Score ada bootcamp atau crash course nggak untuk fresh graduate atau junior profesional yang ingin banting setir atau ingin berkarir di dunia kredit bureau industri. Itu gimana tuh Bu? Oke, sebenarnya itu cita-cita kita ya. Sebenarnya tuh jawabannya tuh. Untuk saat ini terus terang sih belum punya ya. Kalau kita ditanya udah punya bootcamp atau belum gitu ya, atau semacam formal course gitu ya yang bisa diberikan untuk teman-teman yang memang ingin belajar mengenai industri informasi perkreditan sih belum ada. Tapi itu cita-cita kita nanti ke depannya di roadmap kita pingin tuh jadi center of excellence yang bisa punya semacam learning academy gitu ya, atau semacam bootcamp, atau kita bisa bikin short course yang bisa membekali teman-teman yang memang punya pingin mempelajari ilmu baru, berkarir di bidang yang baru. Nah itu salah satu contohnya tuh nanti tuh ada tuh Pak Farid tuh, ada Pak Luki yang bisa jadi guru-guru yang sangat baik, yang memang ahli sekali di bidangnya. Itu tuh jawabannya. Jadi kalau untuk sekarang belum ya, mohon maaf, tapi Insya Allah doakan ke depannya kita bisa growing fast supaya punya. Amin, amin. Pasti ada di roadmap-nya ID Score ya Bu ya. Nah. Oke, amin. Thank you. Baik Ibu, terima kasih. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Sobat ID Score. Masih ada beberapa pertanyaan dan saya langsung membacakan pertanyaan dari Sobat kita Mahe. Pertanyaan ini buat Pak Luki dan Pak Farid. Pertanyaannya gini, bagaimana cara ID Score menjaga data agar data diberikan aman, tidak disalahgunakan, dan sesuai peruntukannya? Karena saudara kita ini concern dan tahu tentang kebocoran di bank beberapa waktu lalu. Dan terkait dengan kebutuhan data yang 24/7, bagaimana terkait pelayanannya apabila ada permasalahan dari pelayanan di dini hari? Nah, tuh pertanyaannya Bapak. Silakan Pak. Oke, kayaknya ini sangat tepat Pak Farid ya. Nanti saya juga akan tambahkan sedikit ya. Pak Farid mau duluan? Silakan. Silakan. Saya duluan, Pak Luki. Nanti Pak Luki silakan tambahkan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara keamanan data, balik lagi. Banyak sekali teknologi yang kita adopt di dalam tools maupun teknologi yang diterapkan di ID Score saat ini, yaitu mengenai keamanan data. Baik antivirusnya, security-nya, bagaimana menjaga aksesnya, semua segala macam, bagaimana kita bekerja sama dengan third party gitu ya, yang bisa membantu kita. Tapi kembali lagi, seperti yang saya sebutkan di sebelumnya atau saya mention, bahwa semua itu tidak lepas dari sebuah tata kelola gitu ya. Jadi teknologi yang baik, teknologi yang tepat tidak harus menjadi satu titik ukur untuk kita bisa menjamin semua data yang kita kelola itu aman. Jadi yang benar adalah bagaimana kita menggabungkan teknologi tersebut dengan tadi tata kelolanya.
tata kelola itu adalah best practice bagaimana kita menerapkan, dan semua itu harus tunduk. Nah, di ID Score sendiri, karena kita sangat diawasi oleh OJK, bagaimana kita mengelola sebuah data, makanya dari top manajemen sampai ke level bawah itu, mereka akan tunduk bagaimana menerapkan sebuah tata kelola yang baik mengenai keamanan, dan bagaimana kita mengkaji terus dari mulai hal kecil seperti hak akses, bagaimana kita melakukan encryption, bagaimana kita melakukan pengolahan data-data yang lebih informatif gitu ya, yang lebih spesifik gitu ya. Itu semua bagaimanapun sistem yang baik di eksternal maupun internal itu juga semua kita ukur, dan kita melakukan evaluasi dan asesmen secara berkala. Nah, itu yang menjadi nilai jual atau nilai penting dalam sebuah keamanan informasi. Menurut saya sih itu. Dan sedangkan untuk yang 247, tadi balik lagi, 247 itu karena kami juga sudah, nanti mungkin Pak Luki ya yang menjelaskan ya, tapi yang masih dari sisi teknologi, kita sudah menerapkan SLA 99,99 gitu ya. Artinya secara SLA kita sudah menerapkan respon yang sangat cepat, terutama untuk menunjang 247, di mana market sekarang kan juga semua digital sudah tidak melihat hari libur atau hari kerja gitu ya. Jadi kita semua di sini ready, dan kami juga ditunjang dengan sistem yang sudah ready, bagaimana teman-teman operasional membantu pelayanan dan lain-lain. Mungkin itu dari saya. Silakan Pak Luki kalau mau ada tambahan. Oke, ya sedikit aja tambahannya dari apa yang Pak Farid sampaikan. Jadi memang sekali lagi benar, jadi kalau kita bicara tentang teknologi, selalu kita bicara tentang fraudster tuh jauh lebih jago gitu ya kita bicara ya. Yang namanya penjahat tuh biasanya lebih cepat bisa melihat celah gitu ya. Nah, jadi banyak banget kalau kita bicara untuk menjaga keamanan data, selain tentunya tadi sudah disampaikan kita juga punya ISO gitu ya, sertifikasi bagaimana kita menjaga keamanan data, tentang data quality gitu ya, untuk menjaga semua kerahasiaan nasabah gitu ya, kerahasiaan seluruh data yang kita kelola, itu kita jaga dengan baik, dengan tentunya ada prosedural yang sudah kita tetapkan, termasuk tadi ya kita menggaransi tentang datanya itu terlindungi, bagaimana prosedur ISO kita jalankan, dan itu kita diaudit setahun 2 kali gitu ya, untuk melihat apakah ada celah. Selain dari itu, kita kan juga ada mekanismenya untuk selalu melakukan yang namanya pen test terkait semua sistem yang kita punya, dan itu pun dilakukan rutin sekali gitu ya, bahkan kita bilang sampai kita mungkin kegiatan pen test ini hampir ada setiap bulannya untuk melihat apakah ada breach di sistem kita, di network kita. Tapi sekali lagi memang secara internal kita jaga datanya. Tadi juga kita sampaikan bahwa data itu bahkan kita sendiri pegawai itu kita tidak bisa akses gitu ya, sampai sedemikian kompleksnya. Jadi saya gitu ya, sebagai walaupun saya punya, misalkan saya adalah kepala divisi untuk research development, tapi untuk mengambil data, saya kalau tidak punya hak atas data tersebut, saya tidak bisa ambil. Walaupun saya data owner, ataupun saya juga bisa melihat, misalkan tim saya melakukan itu, tapi saya belum tentu punya hak aksesnya. Dan itu semua dilakukan sesuai dengan NDA kita masing-masing terhadap data yang dikelola oleh PBK. Jadi sedemikian kompleksnya untuk menjaga data, dan sekali lagi network kita semua itu tertutup. Jadi kita bilang kita tidak terbuka untuk network kita. Jadi hubungan kita langsung hubungan yang terkoneksi antara member dengan kita saja. Jadi orang yang datang dari internet itu misalkan masuk akses kita tidak ada. Jadi semua data terproteksi. Kita mencoba banyak hal terkait dengan bagaimana pengelolaan tersebut kita lakukan secara rutin, dan juga tadi ya sertifikasi ISO dan segala macam. Walaupun sekali lagi itu tidak menjamin 100% data breach, tapi semua prosedur sampai saat ini yang kita lakukan tetap menjaga, dan sejauh ini kita tidak pernah memiliki, ya kita tidak mau ya, mudah-mudahan ya gitu ya, tapi kita tidak pernah mengalami data breach selama operasional dari ID Score. Jadi itu upaya kita untuk menjaga kerahasiaan data. Berikutnya tadi juga pertanyaannya adalah bagaimana 24/7. Jadi kalau boleh cerita, kita punya lebih dari 60 lembaga keuangan yang sudah go digital. Semua sudah dinamakan mereka adalah digital banking. Kita bicara tentang digital banking, pastinya adalah kebutuhannya adalah speed, gitu ya. Jadi tadi Pak Farid sempat menyinggung kita punya high availability namanya. Jadi kesediaan sistem kita itu 99,9%. Jadi downtime kita itu sangat minim. Bahkan kalau 1 tahun kita bisa dibilang dalam 1 tahun tuh kita hitungannya cuma sehari gitu ya, dalam 1 tahun. Jadi dari 365 hari hanya 1 hari kita down. Gitu ya, kurang lebih gambaran gitu ya Pak Farid ya. Ya, 8 jam. Ya, 8 jam. Wow, ya, sorry, 8 jam, bahkan nggak sampai 1 hari. Nah, itu bagaimana kita untuk bisa mengelola data yang juga prosesingnya cepat, hitungannya kalau misalkan
Misalkan ya contohnya satu bank mengambil data ke kita, hitungannya dalam split second atau di bawah 6 detik lah kita bilang. Tapi biasanya dalam hitungan di bawah 1 detik itu datanya sudah kita kembalikan. Nah, sedemikian cepatnya data processing kita berikan, dan juga kita menjaga 24/7 tadi. Misalkan ada aja, ini kejadian gitu ya, karena dulu saya pernah bekerja di digital banking, ada orang yang apply kredit di jam 2 pagi gitu ya, karena mereka butuh di jam 7 paginya. Itu kejadiannya banyak. Dan kalau sistem kita down, itu tentunya tidak bisa berjalan. Nah, ini yang pasti teman-teman di digital banking akan marah-marah sama kita gitu ya, karena kita mau menyediakan data. Nah, ini adalah salah satu kunci kita juga untuk bisa mendeliver tadi ya proposition, selain tadi kita bilang data, dan juga 24/7 sistem kita gitu ya, data kita yang ready untuk bisa diambil kapan saja. Mungkin itu tambahannya, sedikit panjang. Terima kasih. Semoga menjawab. Mungkin tambahan Mas Ben, sorry, aku tambah dikit Mas Ben. Yang pasti untuk data itu kita punya 3 pilar, yaitu tadi pertama adalah terkait masalah kualitas, yaitu keamanan dan kerahasiaan. Mungkin cukup di situ kita spiritnya adalah di tata kelola ke arah situ sih Mas Ben. Jadi teknologi yang kita terapkan ke arah situ. Jadi buat teman yang tadi bertanya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Itu aja sih. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Farid, Pak Luki. Dan kita beralih ke pertanyaan terakhir ya pada kesempatan kali ini. Pertanyaan dari sobat kita Rani. Masih terkait data nih sepertinya Bapak-Bapak ya. Jadi izin bertanya, last update Previndo sendiri setiap tanggal berapa ya Pak? Karena saya bekerja di bidang analis kredit dan saya menggunakan Previndo Biro Kredit. Kemudian, apakah terkait Previndo Score juga bisa mengakses negative list selain gagal bayar, misal seperti debitur terkena kasus hukum ataupun info negatif lainnya. Lalu yang ketiga, untuk bisa join ID Score ini syaratnya apa aja Pak? Ini kayaknya sepertinya diberondong oleh sobat kita Rani nih Pak. Jadi pertama mengenai last update data, kemudian mengakses negative list, kemudian untuk join ID Score syaratnya apa aja. Nah itu Pak summary-nya. Silakan, mungkin Pak Luki atau Pak Farid boleh nanti menambahkan. Oke. Silakan Pak Luki. Ya, tadi pertanyaan dari Mbak Rani ya terkait dengan last update gitu ya. Jadi kalau bicara last update ini kita bicara tentang ketersediaan data juga datang dari Slik OJK. Jadi intinya adalah gini, biasanya di lembaga, jadi metodenya tadi saya sampaikan juga di materi bahwa proses kita mendapatkan data atau Biro Kredit mendapatkan data itu tergantung dari kesiapan data dari sisi OJK-nya. Jadi seluruh lembaga keuangan itu melaporkan kepada OJK. Nah, setelah datanya terkumpul, mereka akan sampaikan kepada kita. Gitu ya. Prosesnya bisa daily, namun yang paling sering kejadian adalah adanya perubahan data. Dan ini yang kita bisa bilang lumayan cukup prosesnya akan menambah extra time gitu ya. Tapi pada dasarnya saat ini ketika kita bicara updation sisi data, hitungannya hari. Misalkan perubahan terjadi di data Slik OJK gitu ya, pada bulan ini. Nah, beberapa hari kemudian hitungannya kalau tidak salah, mungkin Pak Farid nanti bisa koreksi ya, mungkin sekitar 8 hari ya kalau tidak salah, datanya sudah terupdate gitu ya, sudah mengikuti dengan datanya Slik OJK. Jadi gap-nya ada tapi tidak terlalu jauh, sedangkan kalau kita bicara scoring itu sudah mengakomodir adanya perubahan dalam waktu tertentu. Jadi tidak perlu khawatir untuk penggunaan scoring karena impact-nya itu sangat minimum. Nah, terkait dengan masalah scoring negative list. Nah, kalau kita bicara negative list, tentunya tadi ya bicara tentang data kredit, otomatis sudah kita bisa lihat kalau dia gagal bayar menjadi negative list. Nah, kalau data-data lain misalkan yang kita saat ini kita miliki yaitu data-data dari Mahkamah Agung, tapi ini memang targetnya masih company gitu ya. Jadi datanya Mahkamah Agung kita punya data tentang litigasi hukum. Jadi apakah ada perusahaan yang dibangkrutkan gitu ya, apakah sudah ingkrah itu ataupun sudah putus gitu keputusan hukumnya. Nah, itu datanya tersedia di kita. Dan bisa diakses. Tapi saat ini hanya untuk company gitu ya, atau untuk perusahaan. Nah, tapi untuk individu saat ini negative list itu memang ditampilkan lebih banyak datangnya dari data-data perkreditan. Contohnya kita punya data dari asosiasi perusahaan pembiayaan. Ketika misalkan seseorang itu punya negative list di sana, misalkan ya balik lagi bisa dari gagal bayar, bisa dari ya tidak bisa memberikan barangnya kembali ketika ditagih dan seterusnya. Nah, ini juga datanya tercatat di kita. Nah, tapi balik lagi memang itu semua masuk ke dalam satu struktur data yang namanya negative list kita yang lebih banyak cenderung kepada data kredit. Mungkin
kaitannya itu ya, ataupun juga pertanyaan dari Mbak Rani ya, semoga bisa menjawab. Dan ada, kalau untuk join ID Score ini, join sebagai apa nih? Sebagai employee atau untuk join sebagai member kita. Nah, itu ada beda nih. Tapi kalau saya bilang mungkin employee nanti bisa mungkin dari Bu Novi bisa cerita ya, tapi kalau join sebagai member tentunya ada mekanismenya, syaratnya nanti ada agreement gitu ya, ada prosesnya, ada kita lihat secara hukumnya apakah perusahaannya yang barangnya sekarang berjalan ini layak untuk bisa mendapatkan data kredit gitu ya, karena tujuannya adalah fungsinya untuk bisa melihat atau menilai risk gitu ya di sananya gitu ya. Kalau memang ternyata perusahaan ini dinilai itu bisa gitu ya sesuai dengan POJK kita, tentunya bisa menjadi bagian dari ID Score. Semoga bisa menjawab ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Farid atau dari Ibu Novi, silakan. Oke, baik Pak Luki. Mungkin saya lebih ke kelas update ya, Mas Ben atau Mbak Rani. Jadi kalau kita bicara last update itu pasti tidak lepas dari gap data gitu atau data gap. Nah, data gap itu banyak faktor nih, Mbak Rani. Yang pasti terkait masalah kualitas. Yang pertama ya. Yang kedua terkait masalah besar atau kapasitas dari sebuah data itu. Ya, terhadap perubahannya seperti apa. Jadi kalau kita bicara data kecil pasti itu akan lebih cepat. Tapi kalau kita bicara data data itu yang besar ya. Apalagi kita kelola di sini, kita mengelola data dari 1.400 peserta bank pelapor di SLIK. Begitupun ditambah dengan data-data lain yang kita terima dari sumber lain nih. Ya, itu pasti kan datanya sangat besar gitu ya. Nah, kalau untuk seberapa lama kembali lagi, yaitu tadi kecepatan itu tergantung terhadap kualitas. Apalagi kita tahu di Indonesia saat ini kualitasnya seperti apa. Jadi kualitas itu sangat penting. Terus besarnya juga volume dari sebuah data itu juga sangat penting, dan keragaman dari variabelnya pun sendiri sangat penting. Jadi kurang lebih kalau di kita itu tadi benar disampaikan oleh Pak Luki, jadi antara range dari 3 sampai 9 hari. Kurang lebih data yang kita bisa kejar seperti apa. Tapi jangan salah kalau kita melihat data di SLIK lebih cepat karena memang dia datanya lebih spesifik. Sedangkan data di kita adalah data yang dikelola. Data yang dirubah menjadi sebuah informasi yang lebih bernilai tambah, beda dengan hanya sebuah informasi portfolio gitu ya. Sedangkan kita sudah diintegrasikan dan dilakukan suatu kualitasi melalui DIDAP dan proses validasi dengan sumber data lain. Itu aja sih perbedaannya, dan itu yang terpenting di sebuah biro kredit. Terima kasih. Silakan Mas Ben. Ya, terima kasih Pak Farid, Pak Luki, dan terima kasih untuk sharing-sharingnya. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang luar biasa atas pertanyaan dari sobat-sobat ID Score. Untuk sobat ID Score, mohon maaf karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab ini saya sudahkan dulu. Tapi jangan khawatir untuk rekan-rekan yang masih ingin bertanya ataupun punya curiosity yang tinggi tentang ID Score ataupun industri biro kredit, tolong pantengin Instagramnya kita ya. Tolong pantengin Instagramnya ID Score @insightIDScore dan @idscore.id ya. Langsung follow sekarang juga nih, langsung ambil handphonenya, langsung follow Instagram @insightIDScore, nyambung ya, insightIDScore dan @idscore.id. Dan nantikan pasti akan banyak informasi yang di-share oleh admin Instagramnya dari ID Score. Tentunya bisa menjawab dari pertanyaan atau curiosity, penasaran dari sobat-sobat ID Score. Baik, sekali lagi untuk menutup sesi tanya jawab, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Luki dan Pak Farid atas sharingnya ya. Kita beri applause dong untuk Pak Luki dan Pak Farid. Baik, kita akan tentunya sesi webinar yang sangat luar biasa ini tentunya akan kita abadikan dalam sesi foto bersama. Tapi karena sesi foto bersamanya ini adalah online, saya akan meminta rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini untuk open cam. Yuk, tampilkan wajah ganteng, wajah ayu dari teman-teman sobat ID Score. Dan juga saya mengajak rekan-rekan ID Score, Bapak Ibu, atau sobat-sobat ID Score juga saya bicara ya. Jadi saya mengajak semua sobat ID Score yang ada di webinar untuk yuk nyalakan kameranya, yuk sama seperti saya, dan langsung senyum ya. Karena saat ini saya melihat ada 37 orang yang ada hadir di acara webinar kali ini. Dan tentunya rekan-rekan Kaliber akan men-capture screen. Tapi tunggu sebentar ya, saya belum melihat semua rekan-rekan menyalakan kameranya. Masih beberapa, mari saya mengundang semuanya rekan-rekan ID Score maupun peserta webinar, sobat-sobat ID Score.
Oke, kita tunggu ya sebentar. Oke. Sebentar, kita masih menunggu. Oke. Oke, selama kita masih menunggu untuk rekan-rekan ID Score menyalakan kamera, kami informasikan juga bahwa setelah ini akan dibagikan survei, dan link survei nanti akan digunakan untuk pengembangan dan juga perbaikan dari acara-acara webinar yang diadakan oleh ID Score. Dan minta tolong juga untuk teman-teman yang hadir di saat kesempatan kali ini untuk scan menggunakan handphone Anda dan langsung isi ya. Kita akan memberikan waktu 1-2 menit untuk teman-teman langsung mengisi masukan, feedback, ataupun saran, ataupun request ya kepada rekan-rekan ID Score dan juga rekan-rekan Kaliber, supaya nanti ke depannya ketika kami mengadakan acara tentunya akan lebih menarik lagi, dan tentunya request kalian, mimpi kalian tentunya akan kita upayakan untuk wujudkan ya. Oke, apakah semua ini pada malu-malu nih? Ayo dong, mari nyalakan kameranya. Nanti rekan saya Mbak Kinanti akan langsung meng-capture nih, langsung meng-capture muka-muka kita, wajah-wajah kita. Yuk, sekali lagi saya mengundang teman-teman untuk, wah Mas Indra sudah senyum Pepsodent. Ayo Mas Indra, pertahankan senyum Pepsodent ya. Nah, oke. Oke. Oke, apakah kita sudah siap untuk bisa meng-capture? Oke, panggilan terakhir ya untuk teman-teman ya. Yuk kita nyalakan lagi kameranya. Kasihan loh teman-teman yang di sini udah ada yang senyum Pepsodent. Oke. Oke, yuk. Oke. Mari saya persilakan dalam hitungan 3 kita akan meng-capture screen, karena ini ada 2 tampilan screen ya. Akan mohon tahan senyumnya kurang lebih 5-10 detik ya. Oke, silakan rekan-rekan Kaliber. Mari, 1, 2, 3, cheese. Oke, tahan. Sekali lagi. 1, 2, 3, cheese. Oke, coba ditahan dulu senyumnya. Apakah semua sudah dapat? Mbak Kinanti, apakah sudah semua di-capture? Sudah aman, Mas Ben. Oke, terima kasih Mbak Kinanti, terima kasih rekan-rekan sobat-sobat dari Kaliber dan sobat-sobat dari ID Score. Boleh kalau yang malu menutup kamera lagi, saya persilakan, nggak apa-apa ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Kita sudah sampai di sejenak menuju penghujung acara. Kita tadi sudah melakukan sesi tanya jawab langsung dan sudah dijawab oleh narasumber kita. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan waktu 1-2 menit. Saya akan minta tolong teman-teman Kaliber. Nah, ini dia teman-teman, sobat ID Score. Silakan langsung saja scan lewat handphone ponsel Anda ke barcode yang ada di layar ini. Dan silakan berikan masukan, silakan berikan saran, silakan berikan hal-hal menarik mengenai webinar kali ini. Dan tentu saja kami akan mempergunakan data ini untuk pengembangan dari ID Score dan acara-acara persembahan dari ID Score. Kami persilahkan.
Baik teman-teman, nampaknya nih semua sudah mulai mengisi ya, dan terima kasih sekali lagi atas atensi dan partisipasinya. Tentu saja masukan dari teman-teman Sobat ID Score pada kesempatan kali ini sangat berharga buat kami semua. Dan akhirnya sampai juga kita di penghujung acara webinar kita kali ini. Mewakili rekan-rekan ID Score, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman Sobat ID Score yang telah meluangkan waktu hampir kurang lebih 2 jam mengikuti acara webinar yang sangat menarik pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan narasumber, terima kasih kepada rekan-rekan ID Score, panitia, rekan-rekan Kaliber yang telah mempersiapkan acara webinar yang sangat menarik. Dan tentunya untuk para pemenang games maupun nanti kepada 3 pemenang pertanyaan yang paling cepat nanti akan dihubungi oleh rekan-rekan dari Kaliber melalui email yang digunakan pada saat kalian mendaftar ya. Dan tak lupa untuk rekan-rekan semua Sobat ID Score, langsung saja, saya tidak lupa-lupa, tidak jemu-jemu untuk mengingatkan, langsung follow IG kita @idscore.id dan @insideidscore. Sekali lagi, di Instagram @idscore.id atau @insideidscore. Ataupun yang ingin tahu, atau mungkin tadi di pertanyaan sudah ada yang bertanya mengenai karir di ID Score. Follow juga LinkedIn kita @ID Score ya. Langsung cari di LinkedIn sekarang juga, cari ID Score ya. Dan nanti pasti akan ada keseruan-keseruan dan acara-acara menarik yang tentunya dipersembahkan oleh rekan-rekan ID Score. Akhir kata, saya Ben Sanjoto selaku MC dan rekan-rekan ID Score undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Mas Ben, terima kasih teman-teman tim. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.